Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam surafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam nikmatnya kepada semua sehingga kita dapat melaksanakan salat fardu subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan mendengarkan pengajian ahad subuh yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Adian Hussein MA dengan tema Ramadan dan Tantangan Peradaban Modern. Salam dan salawat semoga selalu tercurah pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW serta keluarga dan sahabatnya. Mengawali acara ini, mari kita sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 sampai 186 yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Sulaiman. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, Muhammad, tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa. Apabila dia berdoa kepadaku, hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Haji Sulaiman. Semoga saja kita yang membaca dan yang mendengarkan dapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu yang berbahagia, mari kita sama-sama simak ceramah yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Adian Husaini, MA, dengan tema Ramadan dan Tantangan Peradaban Modern. Kami persilakan kepada Bapak dapat memberikan ceramahnya dengan waktu dari sampai pukul 6, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab sampai dengan pukul 6:15. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin hadirat rahimakumullah, shaimin shaimat, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua masih diizinkan Allah diberi umur, diberi kesehatan, diberikan nikmat iman dan Islam khususnya, sehingga kita dapat menjalankan ibadah kita, ibadah saum dan sholat subuh pada pagi hari ini. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan pengikut Rasul sampai akhir zaman nanti. Tadi di ayat yang terakhir yang dibaca oleh qari kita tadi, Allah mengingatkan pada kita, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ya. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Jika hambaku bertanya tentang aku, ya, wa idza sa'alaka ibadi anni, maka jawablah. Jadi kalau waktu itu Rasul ditanya, Rasulullah SAW ditanya tentang Allah, ya, Allah itu bagaimana? Fa inni qarib,
Ya, maka Rasulullah disuruh menjawab, sungguhnya aku ini dekat. Ya, dalam ayat yang lain juga Allah itu lebih dekat pada hambanya min hablil warid, ya, dari urat lehernya sendiri. Jadi Allah itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, dan aku mengabulkan doa orang-orang yang idza da'ani, yang berdoa kepadaku. Al-ayah. Nah, terkait dengan ayat tersebut, pagi ini saya ingin membahas tentang Ramadan dan tantangan peradaban modern. Ada satu hadis Rasulullah SAW, ini hadis qudsi, ya. Hadis qudsi itu, hadis ini lafadznya dari Allah, tapi tidak termasuk dalam Al-Quran. Ya, tapi memang hadis ini disampaikan, diwahyukan Allah pada Rasulullah SAW, sehingga lafadznya tidak berubah. Hanya saja periwayatan dari Rasulullah, karena ini tidak termasuk dalam Al-Quran, ada beberapa redaksi yang berbeda dari riwayat Imam Bukhari, riwayat Ibnu Majah, Tirmidzi, dan seterusnya. Saya ingin membacakan hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu subhanahu wa ta'ala, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ana inda dhanni abdi bi. Jadi aku, ya, Allah ini inda dhanni abdi bi. Aku ini tergantung kepada persangkaan hambaku kepadaku. Ya, in khairan fa khairan, ya, in syarran fa syarran. Jadi tergantung Allah itu, ya, tergantung persangkaan hambanya. Kemudian wa ana ma'ahu khina yadhkuruni, dan aku akan bersama hambaku itu ketika dia berzikir kepadaku, ketika dia mengingatku. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Apabila hambaku itu mengingatku, ya, dalam dirinya, aku akan mengingat dia juga dalam diriku. Fa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairim minhu. Jika dia berzikir kepadaku dalam kelompok, aku juga akan mengingatnya dalam kelompok yang lebih baik dari kelompoknya. Wa in iktaroba, nah ini yang kita bahas. Wa in, ya, iktaroba ilayya shibran, apabila hambaku itu mendekat kepadaku sejengkal, ya, wa in iktaraba ilayya shibran iktarabtu ilaihi dhira'an, aku akan mendekat kepada hambaku sehasta. Ya, jadi jika kita mendekat pada Allah sejengkal, taruhlah sejengkal itu segini gitu, ya, maka Allah akan mendekat pada kita sehasta. Ya. Wa in atani yamshi ataituhu harwalatan. Apabila hambaku berjalan kepadaku dengan melangkah berjalan, ya, ataitu harwalatan, aku akan datang kepadanya dengan berlari-lari. Ya, harwalatan. Kalau riwayat Imam Bukhari yang digunakan sama. Ya. Wa in ba. Kalau dalam riwayat Imam Bukhari, wa in taqarraba ilayya dhira'an, ya, taqarrabtu ilaihi ba'an. Ya, jika hambaku mendekat kepadaku dhira'an, aku akan mendekat kepadanya ba'an, ya, sehasta. Wa in atani yamshi ataituhu harwalatan. Ini hadirin rahimakumullah, hadis ini salah satu hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Arba'in Nawawiyah. Ini dari 40 hadis. Artinya 40 hadis itu menjadi bekal sebenarnya untuk kehidupan kita. Dulu waktu saya masih di kampung dulu, kita masih anak-anak dulu, kalau SD, SMP itu biasanya kitab Arba'in Nawawiyah termasuk hadis untuk anak-anak yang baiknya dikaji dan dihafal.
Ya, seingat saya dulu waktu di kampung tuh SMP, kita dulu sudah waktu habis maghrib biasanya ngaji Arba'in Nawawiyah dengan kitab-kitab klasik seperti kitab Sulamul Taufik, Safinatun Najah. Hadis ini memberikan bekal yang sangat mendasar dalam kehidupan kita. Nah, itulah yang sekarang sebenarnya kita tuju. Ya, saya ingin membahas ini dari sudut bagaimana kita puasa kita sekarang kita hidup di dalam satu zaman, ya, zaman modern, zaman materialisme, zaman sekularisme, zaman yang mengandung muatan desakralisasi. Maksudnya begini, orang-orang modern, ya, mereka itu telah melakukan apa yang mereka sebut sebagai sekularisasi kehidupan. Ya, dulu di dalam sebetulnya ini karena sekularisasi ini merupakan keniscayaan, ya, ini kata orang-orang Barat. Maka kemudian seluruh agama termasuk kita itu disuruh menjadi sekuler. Ya, ada seorang tahun 60 awal 60-an itu terbit buku di Amerika namanya The Secular City. Ya, The Secular City. Ditulis oleh Harvey Cox. Harvey Cox ini seorang teolog Kristen, dia nulis buku itu. Buku The Secular City inilah yang dijadikan rujukan oleh tokoh-tokoh pembaharu di Indonesia seperti Dr. Nurholis Majid, ya, Ahmad Wahid, waktu awal 60-an. Mereka tahun 67 bikin kelompok di Jogja namanya Limited Group. Nah, di dalam Limited Group ini buku yang semacam buku rujukannya gitu ya. Itu buku The Secular City, karya Harvey Cox. Nah, buku Harvey Cox ini sangat menghebohkan dunia dan menjadi perbincangan bertahun-tahun pada tahun 60-an itu. Ya, sampai masuk buku ini begini, dia mengajak orang-orang Kristen. Harvey Cox ini seorang ahli teologi Kristen. Dia bilang begini, kalau agama Kristen masih mau eksis di dalam zaman modern sekarang ini, maka dia harus mengubah ajarannya menjadi sekuler gitu. Jadi sekularisasi, kata Harvey Cox, sesuatu yang tidak bisa dihindarkan lagi. Ya. Nah, kemudian beberapa pemikir di kalangan Muslim sama mengutip ini. Ya. Saya bahkan mencocokkan hampir kata per kata apa yang ditulis oleh Harvey Cox dengan yang ditulis oleh beberapa pemikir dari kalangan Muslim ini, yang mereka ingin kalau Islam mau eksis di zaman modern ini harus ikut disekulerkan juga, harus ikut proses namanya sekularisasi. Nah, apa sekularisasi? Yang dimaksud sekularisasi itu adalah melepaskan seorang manusia dari asuhan agama. Jadi programnya adalah desakralisasi. Jadi begini ya, kita ini orang manusia, kalau kita orang Muslim memandang segala sesuatu, baik perbuatan, baik itu benda, maka segala sesuatu itu tidak hanya dimensi fisiknya, tidak hanya fisik. Jadi kalau kita lihat batu misalnya, lihat sungai, lihat hutan, ya, lihat langit atau lihat apa saja, itu bukan hanya lihat secara indrawi fisiknya, itu sekuler. Nah, kalau kita orang Muslim melihat segala sesuatu, ada aspek di luar yang fisik. Ya. Seperti sekarang kita ini berpuasa di bulan Ramadan, ya, kita mau berlapar-lapar, berhaus-haus, ya. Sebetulnya kita kan melihat sesuatu di luar yang fisik. Kalau kita lihat hari bulan Ramadan ini sama dengan bulan yang lain, ya, pagi juga matahari terbit dari timur, sore juga tenggelam di barat, sama saja. Hari-hari di bulan Ramadan dengan hari yang lain juga sama. Tapi karena kita punya cara pandang yang berbeda terhadap hari, maka kita maknai berbeda, ya. Kita yakin di bulan Ramadan ini ada pahala yang dilipat gandakan. Ya, itu berarti bukan dimensi fisik lagi gitu. Kalau orang yang melihat fisik, dia nggak akan bicara seperti itu. Ya, makanya di awal-awal masjid penuh. Ya, nanti setelah Ramadan karena merasa udah pahalanya udah biasa-biasa. Ya, ya sudah biasa lagi gitu ya. Kalau saya gimana? Ya lumayan lah. Nanti daripada enggak gitu ya. Bagusnya memang terus gitu ya. Tapi itu sudah kita punya cara pandang yang berbeda. Kita melihat daging tidak semata-mata daging. Ya, sebetulnya daging yang disembelih dengan daging yang disembelih itu kan sama saja dagingnya gitu. Tapi berarti cara pandang kita terhadap daging yang tidak disembelih
Itu berbeda gitu. Itu namanya berarti kita tidak sekuler melihat itu. Kenapa seorang istri ya, yang mau taat sama suaminya? Sebetulnya kalau orang berpandangan modern, berpandangan gender sekarang ini, apa sih bedanya suami istri? Istrinya juga kerja, mungkin gajinya dia lebih tinggi dari suaminya, ya. Tapi kenapa dia mau memandang suaminya bukan sekedar seonggok daging, gitu, ya kan? Tapi suaminya itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, yang dia disuruh taat pada suaminya itu. Ya, di zaman Rasulullah sampai seorang perempuan dipesani suaminya jangan pergi dari rumah sampai suaminya kembali. Ayahnya meninggal pun si perempuan ini minta izin pada Rasulullah, ngirim utusan, tidak boleh oleh Rasulullah, tunggu sampai suaminya pulang. Ya waktu itu nggak ada handphone masalahnya itu ya. Kalau ada handphone tinggal telepon suaminya, itu nggak boleh pulang, nggak boleh keluar dari rumahnya. Ya, itu berarti dia memandang sesuatu tadi di luarnya. Nah, sekularisasi itu membuang seluruh aspek-aspek yang non materi, ya, yang metafisika itu, aspek ilahiyah atau aspek ukhrawi. Dia hanya melihat di dunia ini saja, nggak ada dimensi akhiratnya. Ya, orang yang sekuler misalnya, dia memandang segala sesuatu di dunia ini adalah akhirnya dunia, tidak ada dimensi akhirat. Gitu. Kenapa orang mau jadi presiden? Ya, itu kan ada dua kemungkinan. Kalau dia orang sekuler, dia memandang enak jadi penguasa, kan gitu. Ya, dia enak jadi penguasa, kemana-mana dihormati, ya, mau masuk mobil pintu dibukakan, mau bawa tasnya dibawakan, mau pidato teksnya disiapkan, gitu. Jadi dia menyangka yaitu dunia itu, gitu. Kalau dia mau, tapi kalau dia ingat bahwa kita hidup di dunia ini ada akibat akhirat, nah itu tidak sekuler namanya, gitu. Ya, jadi waktu itu tokoh kita mengatakan, ya sudah, ini kan urusan dunia, letakkan pada dunia. Ya, seperti dalam Bible dikatakan, berikan hak Tuhan pada Tuhan dan berikan hak raja kepada raja, gitu. Nah, ini sebenarnya tidak dikenal di dalam Islam, karena orang Islam kita ini kalau melihat segala sesuatu nggak berhenti sampai di situ. Kita memandang kekuasaan bukan hanya berhenti di dunia, di akhirat, gitu. Jadi ada urusannya di akhirat. Bahkan Rasulullah SAW mengingatkan betul, misalnya kalau kamu menyerahkan urusan kaum muslimin pada seseorang yang kamu tahu, ya, ada orang lain yang lebih baik daripada yang kamu serahkan urusannya itu, faqad khanallaha wa rasulahu, orang itu telah berkhianat pada Allah dan Rasulnya. Nah, kita makanya tidak boleh sembarangan, gitu ya, menyerahkan urusan kaum muslimin, ya, pada orang, sedangkan kita tahu, kata Rasulullah, ada yang lebih baik. Mungkin karena saudara, mungkin dalam hal apa saja, urusan apa saja, ya, urusan sekolah, urusan perusahaan, ya, urusan yang menyangkut urusan kaum muslimin, ya. Jadi Rasulullah itu sampai begitu. Makanya kita kenal para ulama kita dulu tidak mau, ya, mereka tidak mau dikasih jabatan yang tinggi. Seperti Imam Abu Hanifah, beliau dipaksa oleh sultan untuk menjadi penguasa, menjadi menteri waktu itu, kepala perbendaharaan negara seperti menteri keuangan. Dia nggak mau, dipaksa lagi jadi qadhi negara, hakim negara. Abu Hanifah juga tidak mau. Akhirnya sultan bersumpah, kalau Imam Abu Hanifah tidak mau, tangkap dia, masukkan penjara. Jadi jadi pejabat aja harus dipaksa, ya. Akhirnya Imam Abu Hanifah bersumpah juga, beliau tidak mau. Beliau imam, beliau seorang ulama besar pada zaman itu, ya. Beliau meninggal tahun 150 Hijriah, ya, tepat kemudian pada tahun itu juga Imam Syafi'i lahir. Nah, akhirnya Imam Abu Hanifah itu lebih memilih dimasukkan penjara dan dicambuk setiap hari daripada jadi pejabat, gitu. Nah, karena beliau tahu betul, yakin betul bahwa posisi beliau sendiri, ya, menurut Imam Abu Hanifah lebih baik tidak menerima jabatan itu, ya, dan untuk itu lebih baik masuk penjara daripada menerima jabatan, karena urusannya akhirat, berat, ya. Jadi kalau orang ingat akhirat nggak gampang, ya. Semakin banyak yang kita terima di dunia ini, ya, semakin
panjang tanggung jawabnya di akhirat gitu. Nah, ini yang berat kita ini. Saya sering menyampaikan karena Rasulullah pernah beliau pernah diperjalankan oleh Allah, ya diperlihatkan surga. Ternyata yang banyak masuk surga itu orang miskin. Ya. Sampai beliau berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni ma'a zumratil masakin. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin dan matikanlah aku bersama orang-orang miskin. Nah, itu kan susah, saya nggak berani doa itu terus terang. Sampai sekarang saya nggak, apalagi di khutbah ya. Ini makmumnya mau amin nggak gitu ya, kalau kita doa begitu. Dan itu Aisyah radhiyallahu anha, saya bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau berdoa seperti itu? Ya, kata Rasulullah, orang miskin akan masuk surga lebih cepat. Ya, daripada, ya wajar aja kan, Pak. Calon presiden yang duitnya banyak ya lama kan ininya, verifikasinya kan gitu ya. Di dunia kan begitu. Di akhirat juga sama kan, dunia ini kan cermin dari akhirat. Ya kan, makin banyak yang kita punya ya, makin makin lama itu. Makanya sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga ya, yang belakangan masuk surga itu Abdurrahman bin Auf, karena kaya betul beliau ini ya, apa aja Abdurrahman bin Auf itu ibaratnya jual batu itu jadinya emas. Sampai beliau katakan batu itu nggak ada apa-apanya, tapi kalau Abdurrahman bin Auf yang buka batu itu ada emasnya. Saking memang rezekinya melimpah ruah betul. Tapi Rasulullah itu uniknya tidak menyuruh sahabatnya miskin, tidak. Beliau pun tidak miskin, Rasulullah itu tidak miskin. Hanya beliau hidup dalam keadaan yang sangat sederhana. Ya. Memang ini susah, Pak. Dicontoh terus terang susah. Ya, ini Rasulullah ini mathalul suri tauladan yang luar biasa. Ya. Ya, beliau hidupnya dalam keadaan yang pas-pasan. Ya, itu. Dan beliau sering beliau menahan lapar. Nah, padahal beliau mampu. Kalau kan pernah sahabat, kalau nggak salah Umar bin Khattab itu menangis melihat Rasulullah tidur di atas tikar yang kusam. Ya, padahal kata Sayyidina Umar, kalau ya Rasulullah, kalau engkau mau tidur di atas tahtanya kaisar, engkau pun bisa. Ya, tapi beliau tidak lakukan itu. Ya, tapi memang katanya tidur di atas tikar atau itu sehat katanya. Saya kalau punggung saya sakit, mesti teman saya dokter nyarankan tidur di tempat keras gitu. Ya, itu kan tidur di atas kayu yang keras gitu. Waktu saya di Kuala Lumpur, itu saya kos di rumahnya orang Cina. Ya, apartemennya itu punya orang Cina. Saya lihat dia tidurnya pakai karton, padahal dia banyak rumahnya gitu, pakai karton yang itu bekas kardus. Tidurnya itu aja, ya. Ini jangan-jangan yang bikin sehat yang begini. Kita udah susah, udah kebiasaan pakai kasur ya, diganti. Waktu saya di pondok dulu, saya dulu di SMA, tapi saya tinggal di pondok. Tidur saya di ubin, di masjid ubin tegel yang pakai semen itu, nggak pakai alas itu. Hidup juga itu waktu itu ya. Nggak pakai bantal, itu SMA saya. Jadi kebiasaan orang itu ini ya, kebiasaan ya, itu nggak baik sebenarnya, saya tahu nggak baik ya, kalau sekarang udah nggak kuat ya. Itu jadi itu namanya sekularisasi, Pak. Jadi sekularisasi itu membuang segala sesuatu dari unsur-unsur yang tadi itu, metafisika, dimensi akhirat, dimensi itu ya. Jadi tadi itu misalnya seorang istri, dia udah capek pulang kerja, tahu-tahu suaminya, tolong bikin minum dong, nah gitu ya. Kalau dia nggak sabar-sabar, bikin sendiri apa, masa nggak bisa gitu. Kadang-kadang bisa saja ngomong begitu ya, tapi kalau dia misalnya yakin bahwa itu adalah ibadah, dia lakukan ya. Dimensi ini yang penting. Nah, rahimakumullah, puasa ini sebetulnya kita dididik untuk melampaui hal-hal yang materi seperti ini kan, takarrub kepada Allah. Ini sebetulnya tujuan puasa kita. Puasa kita kan ibadah lahir, puasa kita ini ibadah lahir sebetulnya. Kita nggak makan, nggak minum, tapi kok tujuannya bukan lahir. Mestinya kan begini, Pak, puasalah kamu supaya kamu jadi kurus, nah misalnya gitu. Ternyata enggak ya, puasalah kamu la'allakum tatakun. Sebab kalau puasa tujuannya kurus ya, berarti makan minum ya dikurangi lemaknya kan gitu ya. Soalnya saya puasa aja nggak kurus-kurus juga.
Memang tujuan puasa itu nggak kurus. Cuma kalau niatnya mau kurus ya puasa sebetulnya gampang aja, ya jangan makan yang apa namanya berlemak dan lain-lain. Tapi tujuan puasa itu memang la'allakum tattaqun. Dia ibadah fisik, tapi tujuannya takwa. Gimana itu hubungannya? Ya, la'allakum dalam bahasa Arab disebut dengan litaroji. Ya, artinya akibat yang sangat mungkin, akibat yang logis. Seharusnya yang puasa itu jadi takwa, begitu logisnya. Ya, itu dalam bahasa Arab yang tidak mungkin namanya tamanni, litamanni. Ya, orang Arab mengatakan laitas syababa yaudu. Ya, mudah-mudahan masa mudaku akan kembali. Nah, itu mudah-mudahan juga, tapi itu tidak mungkin. Tapi Al-Qur'an tidak menggunakan laita, la'allakum. Mudah-mudahan kamu takwa. Artinya kalau kita puas kita benar, akibatnya itu jadi takwa. Takwa itu apa? Kalau udallil muttaqin, ciri orang muttaqin yang pertama apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang muttaqin itu orang yang iman pada al-ghaib. Nah itu, enggak mungkin. Orang enggak mungkin takwa kalau dia sekuler. Hanya melihat aspek materi, dunia saja, enggak mungkin takwa. Nah itu, jadi peradaban modern yang mengusung sekulerisme ini ya, itu menjadi penghambat besar seorang untuk menjadi takwa. Nah makanya orang takwa itu sebetulnya sikap batin. Takwa itu kan sikap batin. Kita terjemahkan takwa dengan takut. Sebetulnya nggak terlalu tepat ya, karena takut itu betul salah satu aspek takwa itu takut. Tapi takwa bukan sekedar takut pada Allah. Takwa itu juga ada unsur hubnya. Kita bukan takut kayak takut hantu, ya, takut pada penguasa, itu bukan begitu. Memang takut dia kepada Allah, takut melanggar larangan Allah, takut tidak menjalankan perintah Allah, itu takut. Takut Allah tidak ridho, itu unsur takwa juga. Tapi dalam takwa ada unsur cinta juga, karena kita menjalankan apa yang diperintahkan Allah bukan dengan terpaksa, tapi dengan ridho, dengan cinta. Ya, juga ada unsur roja, ada khauf war roja. Kita harus ada unsur harapan. Kita tidak boleh patah semangat, patah arang, putus asa. Hanya orang-orang kafir yang itu. Jadi di dalam unsur takwa, kira-kira takwa itu gampangannya adalah kita selalu merasa bersama Allah. Itu takwa sebetulnya. Jadi kita melakukan segala sesuatu, Allah melihat kita. Ya, kita mau begini, Allah lihat kita. Nah itu. Ya, ini yang ya, takwa. Nah, makanya orang yang betul-betul ya derajat ketakwaannya tinggi, maka dijanjikan oleh Allah dengan hal-hal yang sangat-sangat mulia. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Karena kalau orang sudah takwa, orang itu sudah dekat dengan Allah. Kalau kita sudah dekat dengan Allah, Allah ridho pada kita, maka apa yang kita enggak minta pun dikasih oleh Allah. Siapa yang menghadapi masalah, dia akan diberikan jalan keluar. Siapa yang menghadapi masalah dalam rizkinya, diberikan oleh Allah rizki dari arah yang tidak dia pikirkan sebelumnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, itu kan enak jadi orang takwa. Bangsa yang bertakwa bahkan bukan hanya perorangan ya. Bangsa yang bertakwa pasti diberikan berkah oleh Allah. Ya, surat Al-A'raf ya, ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama wal ard. Andekan penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama wal ard. Pasti aku kucurkan ya, aku buka pintu-pintu berkah dari langit dan dari bumi. Itu janji Allah. Nah, inilah yang sebetulnya kita harapkan ya. Para pemimpin kita programnya sebetulnya enggak usah muluk-muluk. Takwa aja cukup. Ya. Saya mau membangun bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bertakwa. Udah cukup sebenarnya. Itu maknanya sebenarnya. Karena kalau bangsa kita bertakwa, pasti mulia, pasti berkah. Itu kan janji Allah. Ya, jadi ini. Nah, sekarang saya ingin katakan kenapa ada tantangan modern. Karena kita sekarang ini dipaksa misalnya, dalam kehidupan kita. Saya katakan dipaksa. Karena peradaban sekuler, peradaban modern sekarang ini dimasukkan dalam kurikulum gitu. Ya coba kurikulum kita ini masih anak-anak kita sampai sekarang ini kurikulum 2013. Ya saya perhatikan meskipun undang-undangnya udah bagus ya. Undang-undang pendidikan kita ingin membentuk manusia beriman, bertakwa,
Ya, itu eksplisit ya, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, kreatif, mandiri, itu jelas. Ya, baik Undang-Undang Pendidikan Nasional ya 20 tahun 2003 maupun Undang-Undang Pendidikan Tinggi tahun nomor 12 tahun 2012 itu tujuannya mulia sekali dalam pendidikan nasional itu. Membentuk manusia beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Itu. Dan seterusnya tadi, cerdas, kreatif, mandiri. Tetapi sayangnya tujuan yang bagus di undang-undang, bahkan di kompetensi inti, kompetensi dasar juga bagus, itu di buku ajarnya nggak sesuai. Dominan sekali sekularisme. Ya. Sekuler itu dominan sekali. Contoh, ya, ambil contoh buku sejarah sampai sekarang. Buku sejarah sekarang pemerintah menjadikan kurikulum sejarah ini pelajaran wajib, Pak. Dari SD sampai perguruan tinggi wajib, masuk kategori A, jadi fardu ain ya, untuk setiap siswa itu harus ambil pelajaran sejarah ya. Makanya ada dua jenis pelajaran sejarah yang untuk bidang sosial dan pelajaran sejarah yang wajib ya. Sebab kadang-kadang pemerintah kita ini kayak dia ingin nyaingi Tuhan, hal yang tidak wajib diwajibkan, hal yang wajib nggak diwajibkan. Misalnya ujian nasional, ya udah tahu perintah Allah itu, yang wajib itu kan bisa sholat, ya kan, bisa ibadah yang baik, bisa ngaji, itu yang fardu ain, bukan bisa matematika. Tapi pemerintah menjadikan matematika jadi fardu ain, ya, bisa sholat, tidak fardu ain malah, gitu. Jadi tidak masuk ujian nasional. Ya, harusnya anak itu tidak lulus kalau dia nggak bisa sholat. Orang Muslim masa anak SD nggak bisa sholat, kan keterlaluan. Ya, umur 10 tahun nggak bisa sholat, suruh mukul orang tuanya. Jadi ini contoh bagaimana dari konsep ilmu saja pendidikan kita belum diatur seperti yang dikehendaki oleh Allah. Padahal di dalam undang-undangnya begitu, supaya anak kita beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Loh, kok kurikulumnya nggak begitu? Ya, kemarin sore saya di Bandung ada pelatihan pemikiran Islam. Saya sampaikan mestinya ini ya, kalau nanti pemerintah kita yang baru nanti itu mudah-mudahan tahu ya bahwa kalau menurut saya seharusnya perguruan tinggi itu wajib untuk menjadikan mahasiswanya itu beriman dan bertakwa, karena itu perintah undang-undang. Ini saya bilang kemarin, kalau misalnya ITB misalnya, harusnya mahasiswa ITB itu tahun pertama itu dia nggak belajar apa-apa kecuali belajar menjadi manusia yang baik, ilmu-ilmu yang fardu ain. Jadi masuk tahun pertama itu di ITB nanti itu harusnya begitu, belajar bahasa Arab, ya, belajar Al-Quran, ya, belajar hadis, belajar sirah Nabi, ya, belajar tentang fikih, usul fikih, dan seterusnya 1 tahun itu, ya, itu full dia belajar sampai dia menjadi seorang muslim yang punya basis keislaman yang baik. Baru tahun kedua masuk fakultas. Makanya sebetulnya konsep universitas, orang barat ini kan mencontoh Islam. Kenapa disebut university? Ya, kalau dalam bahasa Latinnya universitatem, itu berasal dari kata jamiah sebetulnya. Dulu universitas itu adanya di dunia Islam, di Maroko, ya, di universitas tertua masih di Maroko, Al-Azhar, kemudian Cordoba, ya, Granada, terus di Syam, ya, di Baghdad. Nah, dikopi pertama kali oleh Cambridge, ya, Cambridge, Oxford, itu masuk yang universitas tertua. Itu baru abad 13, 14 orang Eropa bikin universitas. Makanya namanya university, ya, dari kata jamiah. Jamiah maknanya menyeluruh. Kuliah, ya, itu sekarang orang bilang kuliah. Padahal kuliah itu bahasa Arab sebetulnya. Kuli, jami, apa maksudnya? Dia menyeluruh, ya. Jadi yang namanya dulu jamiah dalam Islam tujuannya membentuk dia menjadi insan kamil, manusia yang sempurna, gitu. Jadi universitas ini sekarang udah mengalami reduksi makna, apalagi setelah era industrialisasi. Bukan hanya sekuler, universitas kemudian hanya menjadikan dirinya sebagai balai latihan kerja, gitu.
Jadi dulu kalau orang masuk ke universitas dalam Islam, dia dididik sebagai manusia sempurna. Makanya dalam Islam nggak ada dikotomi. Ya dia mesti belajar bahasa Arab, dia mesti belajar hadis, dia mesti belajar usul fikih. Ditambah dia belajar ilmu profesinya. Itu ininya dalam konsep pendidikan dalam Islam itu. Ya, sehingga namanya kuliah, bukan juz'iyah. Ya, kita itu kuli itu kan menyeluruh. Juz'iyah parsial. Nah, yang juz'iyah itu sebenarnya di fakultas. Tubuh kita itu kan kita sebut, Pak. Makanya ini apa? Tangan ini fakulti, telinga kita fakulti. Karena ini fakultas ini, apa disebut fakulti? Itu sebetulnya adalah apa namanya unit-unit untuk menyempurnakan dia sebagai manusia yang sempurna, insan kamil itu. Jadi makanya kalau orang masuk ke universitas dalam Islam, dia harus memahami ilmu-ilmu yang fardu ain. Ya, di samping dia wajib mandiri. Itu namanya ilmu profesi. Itu bisa kok sebetulnya. Saya udah ukur-ukur dengan 100 S1, 150, 160 SKS. Itu sangat bisa. 30 SKS-nya itu ulumuddin. Ya, masih bisa. Karena banyak sekali kurikulum kita itu yang tabrakan. Pelajaran-pelajaran ini bisa dipadatkan, ya. Dia bisa menjadi profesional di bidangnya, plus dia punya kemampuan ilmu-ilmu yang fardu ain. Ya, sebab tujuannya ibadah gitu. Nah, jadi peradaban modern, saya kembali lagi, puasa ini mendidik supaya kita ini semakin dekat dengan Allah. Jadi bagaimana kita merasa dekat, maka kita harus menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah, menjalankan hal yang diridhoi oleh Allah. Dan Allah dalam hadis qudsi tadi sampai begitu rupa menjanjikan pada kita, kalau kita mau mendekat dengan Allah sejengkal, Allah mendekat pada kita sehasta. Kalau kita ibaratnya malas-malesan gitu ya, artinya ya jalannya juga lembek gitu. Mau dekat pada Allah tidak serius, ya Allah lambat juga. Tapi kalau kita berjalan cepat, Allah lebih cepat lagi ke kita. Itu kan luar biasa. Kita mau mendekat pada presiden aja susah. Ya, Pak saya mau dekat nih. Coba sekarang orang kan baru dekat, ingin dekat dengan calon presiden aja begitu susahnya. Ya, berlomba-lomba mau nyalamin kayak apa gitu, rebutan. Ini Tuhan kita gitu ya. Bukan seperti itu, bukan kita yang datang Allah terus nungguin, enggak gitu. Kita itu mau dekat dengan Allah, Allah mau mendekat pada kita, kan tawarannya luar biasa. Ya enggak pakai protokoler, protokolnya udah ada kayak aja udah diberikan tata caranya ya melalui SOP-nya lah gitu ya. Pada Rasulullah SAW, kita tinggal nyontoh saja. Ya, itu sebetulnya enaknya itu. Jadi kalau kita orang Muslim, ya kita mau dekat dengan Allah, nah itu sebetulnya takwa. Takwa itu bahagia. Orang yang dekat dengan Allah pasti bahagia. Ya. Contoh begini lah, jangankan Allah ya. Kita diundang makan, misalnya nanti siapa yang terpilih jadi presiden, terus kita diundang makan. Ya. Makannya cuma kurma sama air putih aja gitu. Ya. Dengan kita makan apa di rumah ya sendiri, ada sate, ada kira-kira pilih mana? Sebab orang itu dekat saja dengan penguasa itu udah senang kan gitu, merasa dekat saja itu ceritanya bisa satu kampung itu. Ya, oh saya diundang makan oleh Pak SBY itu waduh, ya luar saya diundang sarapan Pak SBY, padahal sarapannya cuma pecel aja gitu misalnya gitu. Tapi itu luar biasa ceritanya, apalagi ini yang punya sumber kekuasaan Al-Khaliq sendiri gitu. Ini jadi ibaratnya gini ya, kalau kita ditawarkan oleh yang maha kuasa untuk kita dekat dengan Allah, kemudian manusia itu nggak mau, kira-kira kita kok bodoh banget gitu. Nah ini tidak sekuler kalau kita begini. Jadi kalau Ramadan ini kan bulan bonus ya, bonus sebetulnya bonus ini nggak tahu dari mana dulu istilahnya. Bonus itu kan tambahan. Padahal sebenarnya bonus itu kalau bahasa Latin ada tiga gender, bonus, bona, bonum. Itu artinya baik. Jadi bonus itu artinya baik. Jadi bulan bonus. Jadi kalau makna asalnya bulan baik. Bona itu baik. Feminin. Ya, makanya dalam bahasa Latin disebutkan summum bonum. Summum itu apa? Yang tertinggi, summa. Summus, summa, summum. Jadi kalau summum bonum,
itu kebaikan yang tertinggi. Ya, itu kebaikan tertinggi. Nah, kita diberikan oleh Allah bulan Ramadan ini kebaikan tertinggi. Ya, summum bonumnya. Jadi ini luar biasa. Jadi kalau ibaratnya kita ini makin dekat dengan Allah, maka bulan Ramadan ini bulan di mana kita diberikan bonus seperti kalau kita main ular tangga, ya, itu kita dapat bonus apa? Naik itu tangganya. Ya, dapat angka 15, pas ada tangga di situ, langsung loncat ke angka 40 gitu loh. Jadi sebetulnya itu Ramadan ini betul-betul dilipat gandakan. Dampak dari ibadah Ramadan ini luar biasa pada jiwa kita. Nah, ini sebetulnya disebut dalam Al-Qur'an ya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya dan celaka orang yang mengotori jiwanya. Itu namanya maju. Nah, kita tadi saya ingin katakan di dalam buku pelajaran kita, saya minta waktu sedikit. Dalam buku-buku pelajaran kita masih sangat materialistis. Di buku sejarah kurikulum 2013 masih disebutkan asal nenek moyang kita bangsa Indonesia ini hominid. Ya, saya agak kaget juga ini sekarang. Hominid itu di situ ditulis sejenis kera. Ya, silahkan dilihat di buku sejarah untuk jilid kelas 10. Ya, dan ada gambarnya di situ serinci, ya. Dalam kesimpulan dikatakan sains tidak boleh dicampur dengan agama. Itu di buku terbitan Erlangga. Ya, saya belum kirim surat nih ke pemerintah, tapi udah saya tulis artikel ini. Ya, saya kritisi karena ini infiltrasi sekularisme dalam kurikulum 2013. Ini kan dari dulu saya SMA buku biologi itu, ya, dipakai teori Darwin. Kok masih menyimpulkan nenek moyang kita ini monyet? Saya pikir ini kebangetan lah yang nulis buku ini. Ya paling enggak saya enggak mau lah, saya enggak setuju. Nenek moyang saya bukan monyet kok. Nenek moyang saya nabi. Ya. Ini coba bayangkan ya. Dia para ilmuwan kita dan itu yang sekarang diajarkan ke anak-anak kita. Jadi mohon yang punya sekolah atau punya anak perhatikan di bukunya. Karena ini sangat berbahaya buku ini. Ini betul-betul mengajari orang menjadi materialisme. Dia mendefinisikan asal-usul manusia, kan gitu. Nah, sekarang dibilang asal-usul manusia dari monyet. Dasar menyimpulkan dari monyet itu apa? Karena ada fosil. Fosil yang mulutnya monyong, makanya digambar itu nenek moyang kita, di internet aja klik gitu. Nenek moyang bahasa Indonesia akan keluar manusia yang mulutnya monyong nggak pakai baju, hidup di gua-gua. Ya. Itu kan belum tentu. Mestinya kalau kita bicara manusia secara ontologis dalam filsafat ya, itu tidak boleh kita menyimpulkan manusia hanya tulang saja. Karena yang disebut manusia itu bukan sekedar kumpulan tulang. Manusia itu ada jasad dan ada ruh. Dan ketika kita bicara ruh sebagai manusia, justru jiwanya itu yang penting. An-nafs, ar-ruh, al-aql, al-qalb itu sebetulnya bermakna sama, hanya fungsinya berbeda. Jadi kalau kita bicara manusia, yang penting bukan tulangnya, yang penting itu ruhnya itu. Nah, ketika anak kita diajari belajar sejarah sekarang ini, sejarah manusia, dia buang unsur jiwa dari manusia itu. Maka dia bilang anak asal usul nenek moyang kita ujungnya dari Kamboja. Untuk apa kita tahu nenek moyang kita dari Kamboja? Dengan berdasarkan penelusuran fosil. Ya. Jadi ini enggak benar nih. Tapi saya tahu, saya pernah orang-orang ilmuwan di LIPI pun masih memegangi teori Darwin ini. Ya. Saya ada ketemu profesor, dia masih percaya bahwa nenek moyang ini kan sains katanya. Di dalam buku ini, buku pelajaran ini kata, ini sains tidak boleh dicampur aduk dengan agama. Ini ateis. Sangat ateistik pelajaran begini. Ada seorang ilmuwan ateis ya, dia mengatakan begini, kalau kita masuk laboratorium, kita harus mengasumsikan di dalam laboratorium itu tidak ada Tuhan, tidak ada malaikat, dan tidak ada setan. Gitu, jadi nggak ada. Ya, jadi orang modern ini, dulu nenek moyang kita, banyak yang mereka keliru memandang Tuhan. Tapi mereka masih mengakui Tuhan. Dia melihat sungai, bukan hanya sungai fisik. Oh, ada yang nunggu sungai itu. Lihat hutan, kayak orang-orang Baduy dalam, Baduy luar tuh, mereka dijaga lingkungannya. Karena merasa ada yang nunggu. Nggak sembarangan merusak itu. Gitu. Nah, tapi orang-orang modern kemudian menganggap nggak ada itu semua.
Tuhan segala macam itu nggak urusan dengan itu. Sekarang kami manusia ini yang bisa mengatur semua. Ya. Profesor Naqib Alatas ya pemikir besar ini, dia menyimpulkan peradaban modern itu God is humanized, man is deified. Tuhan dijadikan manusia, manusia dijadikan Tuhan. Itu intinya dalam peradaban modern. Jadi nah itu salah dalam ini. Akhirnya Pak, dari kurikulum kita ini manusia didefinisikan hanya sekedar tulang dan daging. Kemudian ketika bicara kurikulum IPS terpadu, saya lihat bicara tentang kebutuhan manusia pun kebutuhan materi. Anak-anak saya lihat di sekolah-sekolah Islam masih dilihat, karena saya sudah cek di beberapa sekolah, bukunya sama. Kebutuhan manusia itu ada 3, kebutuhan primer, sekunder, tersier. Namanya kebutuhan primer itu ya makan, minum, sandang, papan. Ini kan sebenarnya nggak sesuai. Kalau kita orang Muslim, kebutuhan primer kita bukan sekedar itu kebutuhan fisik, itu kebutuhan monyet. Ya, makan, minum, sandang, papan itu sekarang kebutuhan monyet. Kita perlu juga, tapi ada yang lebih tinggi dari itu. Kebutuhan primer kita yang utama bukan itu. Kebutuhan kita ibadah pada Allah. Kita sekarang berpuasa ini, Pak. Kita tidak memenuhi kebutuhan primer kita, ya kan? Haus, lapar, haus kita tinggalkan untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahkan orang rela mati untuk memperjuangkan cita-citanya. Seorang ibu, dia rela mati demi melindungi anaknya, demi bayinya. Dia rela mati. Itu untuk apa? Karena bukan sekedar materi gitu, ya. Iya. Jadi saya simpulkan dikit lagi. Jadi gini, itu materi. Nah, nanti maju, karena saya menyimpulkan dari takarrub tadi pada Allah. Jadi gini, kita bilang bahwa negara kita maju, kita maju. Maju itu kemana? Maju itu kalau kita dekat dengan Allah. Jadi kalau negara kita maju, negara kita menjadi takwa. Kita maju, kita menjadi takwa. Di buku pelajaran kita sekarang masih yang namanya maju itu barat. Maju itu ekonomi, income per kapita. Itu saya lihat dari kurikulum SMP sudah diajarkan negara maju. Padahal orang barat tidak maju. Karena kenapa? Mereka hidupnya hanya memenuhi syahwat saja. Nah, saya simpulkan sekalian bahwa inilah sebenarnya makna puasa kita. Kita diajak betul, dilatih betul mendekatkan diri pada Allah, kita menjadi orang maju dalam makna yang sebenarnya, yaitu menjadi orang takwa. Nah, sementara kita hidup di alam modern, di kurikulum kita dan seterusnya, itu memuja ini. Ya, makanya orang barat sekarang memuja 4 hal yang banyak diikuti ya. 1 wealth ya, kekayaan, 2 power, kekuasaan, 3 beauty, kecantikan, dan 4 popularity. 4 ini yang gods mereka itu ini, Tuhan-Tuhan mereka itu. Itu yang dikejar betul, rela mengorbankan apapun. Mudah-mudahan ya saum Ramadan kita mampu ya menepis faham-faham yang materialisme, sekularisme ini. Jadi kita sekarang fokus pada bagaimana kita bisa membersihkan jiwa kita, meningkatkan ketakwaan kita, sehingga kita menjadi orang yang bahagia. Kita dekat dengan Allah. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita termasuk orang-orang yang terhindar dari aliran sekuler, tapi termasuk hamba-hamba yang selalu bersikir dan mengingat serta dekat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita masuki sesi yang kedua, yaitu tanya jawab dalam waktu 15 menit. Kami tawarkan dengan bapak-bapak 1 orang saja dulu. Ada Pak? Kalau ada ibu-ibu, silakan Ibu. Tolong dong mic-nya untuk ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat penting bagi kita mendengar
tema yang sekarang ini, Ustadz. Ustadz sudah terangkan bagaimana pandangan-pandangan yang sebenarnya, pandangan yang harus, bagaimana kita harus menyikapi Ramadan ini, kita sikapi. Saya ingin bertanya pada Ustadz, kalau demikian yang dikatakan semua oleh Ustadz itu tadi, bagaimana bahayanya pandangan yang sekuler ini, kalau kita misalnya tidak sadar kita, bagaimana kita harusnya menyikapi dalam kehidupan sekarang ini, di dalam segala aspek. Ini sudah merambah kemana-mana Ustadz. Pasti kalau saya berpikir, karena kita berpandangan ada yang masalah non-indrawi itu bagi kita sebagai umat Islam yang harus kita pegang. Nah, bagaimana kita harusnya menyikapinya? Berhadapan dengan keluarga, berhadapan dengan kemajuan pendidikan sekarang ini, dan seterusnya, dan seterusnya. Ada sekolah-sekolah misalnya Ustadz, yang memang sudah memasukkan unsur-unsur yang sebegitu. Tapi, seperti apa yang Ustadz katakan, sudah sampai perguruan tinggi, itu sudah menjadi terkotak-kotak. Dan pandangan modern sekarang ini memang menempatkan ilmu itu seperti itu. Nah, saya ingin sekali menanya Ustadz, kalau kita sebagai orang Islam, bagaimana seharusnya kita menyikapi ini guna memperkuat keimanan dan ketakwaan daripada kita ini dan kemudian anak-anak kita dan seterusnya generasi berikut ini. Jadi mungkin ada yang perlu disampaikan. Saya pernah mengikuti sebuah seminar Ustadz di University Thayyibah, Madinah. Lalu kemudian saya memang melihat di situ bagaimana keperluan Quran dan hadis itu betul-betul ditelusuri semua dan membentuk kehidupan orang-orang itu, para ilmuwan-ilmuwan itu memang harus bersandarkan itu. Tolong Ustadz sampaikan bagaimana kita menyikapi ini supaya ini tidak menjadikan cacat atau cacat daripada keperluan kehidupan kita, termasuk kita ke depan dan anak-anak kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Ada anggapan yang kadangkala keliru di tengah-tengah masyarakat kita, umat kita, yang terlalu fokus pada pendidikan anak-anak, ya, dasar dan menengah. Padahal Rasulullah SAW itu ketika beliau diutus, ya, Rasulullah itu utamanya diutus pada orang dewasa. Kita lihat di masa Rasulullah, beliau menerima wahyu, menyampaikan tauhid, ya, dan Rasulullah yang dididik pertama itu orang dewasa, Pak. Ya, jadi Rasulullah nggak mendirikan TK dulu, mendirikan anak-anak dulu, nggak. Bukan anak-anak diabaikan. Lihat sahabat-sahabat yang masuk Islam, rata-rata itu di atas 30 tahun. Rasulullah sendiri menerima Islam, wahyu menerima umur 40 tahun. Nah, sekarang kita ini banyak yang kita energi itu ya secara tidak imbang. Itu umat Islam itu mengerahkan energinya untuk pendidikan dasar dan menengah, pendidikan anak-anak. Karena ada yang mengatakan pepatah itu kan belajar di waktu kecil seperti mengukir di atas batu, sudah dewasa mengukir di atas air. Nah, orang bilang, wah mumpung anak-anak gitu kan. Lupa dia bahwa yang penting itu yang mengukir. Siapa yang mengukir itu? Siapa gurunya? Siapa orang tuanya, kan gitu. Makanya Rasulullah bersabda, kullu mauludin yuladu al fitrah. Setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yumajjisanihi au yuhawidanihi au yunasiranihi. Orang tuanya lah, ya, yang menjadikan dia Majusi, Yahudi atau Nasrani. Jadi sebenarnya tanggung jawab pendidikan itu pada orang tua. Di akhirat nanti kita harus berhadapan mempertanggungjawabkan amanah yang kita terima. Ya, so berat, Pak. Saya kemarin pagi itu nganter anak saya yang ke nomor 4 gitu, ke pesantren karena dia minta. Anak saya nomor 1, 2 di pesantren di Gontor. Nomor 3 homeschooling, nomor 4 homeschooling. Tapi yang homeschooling kan dari kecil gitu ya, saya dekat sekali. Sampai dia mau umur sekarang berapa? 13 tahun. Itu mau masuk SMA dia. Nah, kemarin saya antar ke satu SMA di pesantren di Bekasi. Berat saya bagi orang tua rasanya, karena dia anak ini di rumah dia udah bantu orang tua, udah ngasuh adiknya, dia juga bantu di sekolah segala macam gitu. Tapi kita lepas gitu. Saya pikir ya Allah demi anak kan gitu. Kalau kita mau ini
ya sudah dia harus, saya bilang ya udahlah kamu harus berkorban juga. Ya, karena dia ada ilmu, menurut saya ilmu fardu ain yang harus dia kejar. Nah itu gitu. Jadi sekarang kita orang tua, maksud saya adalah kita memang harus betul-betul tahu apa yang dibutuhkan oleh anak kita. Sebelum nanti kita bicara sekolah, ya. Sekarang saya lihat banyak orang tua yang dia tidak tahu, itu masalahnya. Jadi diperintahkan Rasulullah mencari ilmu, orang tua cari sekolah. Ya, jadi perintah Rasul itu tolabul ilmi, bukan tolabul madrasah sebenarnya. Nah, siapa yang berkewajiban mendidik anaknya, mengarahkan kayak tadi itu? Pertama orang tua. Ya, kemarin di satu masjid saya katakan Rasul itu mendidik rumah tangga kita sebagai madrasatul ula. Rumah tangga kita itulah, rumah kita itu yang harus jadi sekolah sebenarnya. Kalau kita kirimkan anak kita ke sekolah, ke pesantren, segala macam untuk kuliah, orang tua tidak boleh lepas. Makanya yang penting juga di samping pendidikan anak kita, pendidikan orang tuanya. Jadi orang tuanya yang harus ngajinya lebih kencang. Gitu. Jadi kalau anak kita punya kurikulum, kita juga harus punya kurikulum sebenarnya. Itu yang saya, menurut saya solusinya begitu. Kita sekarang ngandalkan nih anak kita kirim ke sini. Ternyata waktu dia di sekolah, saya bilang, loh kok Anda ajari Quran, anak-anak suruh ngafal Quran, tapi kenapa Anda ajarkan manusia dari monyet juga? Jadi Al-Quran yang diajarkan, dihafal oleh anak-anak ini, tidak menjadi dasar berpikir. Itu. Nah itu yang masalah. Ini yang harus kita temukan. Kita berusaha sekarang nih. Kemarin juga ada beberapa penyelenggara sekolah, misalnya, saya bilang kita harus ketemu nih untuk supaya ini sekarang terpisah. Jadi ada pelajaran agama, pelajaran Al-Quran sendiri. Ini pelajaran IPA-nya sekuler, IPS-nya sekuler, sejarahnya sekuler, gitu. Nah ini yang nggak bener, gitu loh. Sebab ketika dia bicara sejarah, di dalam sejarah itu kenapa dia nggak ambil ayat Al-Quran? Ketika bicara sejarah tentang alam semesta, di Al-Quran ada. Nah ini masalah, sekali lagi yang problem adalah masalah konsep ilmunya. Nah silahkan Ibu, saya tulis satu buku dengan teman-teman, judulnya Filsafat Ilmu, Perspektif Barat dan Islam. Karena saya melihat akar masalah di dunia pendidikan kita, terutama di perguruan tinggi, salah dalam memahami ilmu. Itu masalahnya. Jadi kalau Rasul perintahkan kita cari ilmu, maka yang kita harus paham dulu itu ilmu itu apa di situ. Apa yang wajib kita pelajari, apa yang tidak wajib. Ini karena ilmu kacau, ya ini yang dikatakan waktu konferensi pendidikan Islam pertama di Mekah tahun 77, keynote speakernya Profesor Naqib Alatas menyampaikan waktu itu, nah, saya sempat berguru pada beliau, problem utama umat Islam sekarang ini the problem of knowledge. Itu problem utama umat, bukan politik, bukan segala macam. Umat Islam harus memecahkan masalah ilmu ini. Sebab kalau dia salah memahami ilmu akan confuse. Ya, beliau katakan not as against ignorance, ya, but confusion. Menurut Profesor Naqib Alatas, yang problem bagi umat Islam bukan bodoh, tapi confuse. Ya, dia salah letak. Mana yang penting, mana tidak penting. Mana yang wajib, mana tidak wajib. Mana yang harusnya porsinya besar, mana yang harusnya porsinya kecil. Mana yang harusnya diajarkan secara mendasar, di tingkat dasar, menengah, perguruan tinggi. Misalnya gitu. Jadi bukan dia tidak tahu, dia tahu, tapi salah. Gitu. Itu namanya confusion of knowledge. Jadi kalau Ibu tadi bilang, dari mana kita memecahkan masalah ini? Ya dari ilmunya dulu, supaya kita benar gitu, dari konsep ilmu. Nah konsep ilmu itu masalah dari perguruan tinggi. Perguruan tinggi itulah yang mencetak guru. Gurunya kacau, gitu. Ngajar muridnya jadi kacau lagi. Produk perguruan tinggi jadi pejabat, kacau juga, wong ilmu yang dia pelajari salah. Ya gitu loh. Jadi nanti kalau ini dia ngangkat presiden nih, presidennya juga nggak ngerti, ya kemudian ngangkat lagi menterinya juga nggak ngerti. Ya, bikin pendidikan, dia ngerti, minta pendapat anggota DPR nggak ngerti. Ini berputar-putar terus. Makanya saya nggak ingin memutus ini. Ya. Kalau saya presidennya, insya Allah, ya, udah saya susun sendiri kurikulumnya. Nanti Pak, insya Allah, ya, periode berikutnya. Jadi itu Bu. Jadi masalahnya kita harus, tapi sementara, maksud saya begitu. Sementara kita kan nanti di akhirat kita nggak ditanya hal-hal yang lain. Yang ditanya oleh Allah itu adalah tanggung jawab kita. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi untuk kita sekarang ini, gimana cara mengatasi masalah ini ya?
paling enggak keluarga kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah, itu saja. Ya, jadi nanti kalau ada waktu lagi kapan-kapan kita bisa lebih diskusi lebih panjang tentang masalah ilmu ini, karena memang ini problem yang paling mendasar. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ini ada satu lagi pertanyaan dari Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi tertarik daripada Bapak yang mula-mula tadi Bapak sampaikan, yaitu yang berkenaan dengan limited group itu Pak. Sebagaimana kita ketahui bahwa gembong-gembong atau peserta daripada limited group itu bukan orang-orang sembarangan Pak ya. Terutama dari basis-basis ilmu keislamannya. Kok bisa Pak? Kira-kira pandangan ataupun hal-hal apa kira-kira yang bisa mengilhami beliau-beliau itu untuk sampai kepada hal-hal yang belakangan itu diajarkan itu. Terima kasih Pak. Ya, itu limited group tadi Pak. Itu kan gembong-gembong itu bukan orang sembarangan Pak. Yang kalau lihat basis keilmuannya keislaman itu bukan sembarangan kalau menurut saya. Kok bisa gitu? Itu aja Pak. Apa kira-kira? Mungkin kita bukan mau menilai Pak ya. Iya. Cuma kira-kira apa yang bisa mengarahkan beliau-beliau itu sampai kepada hal yang demikian. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sempat meneliti masalah ini dan kenapa orang sampai bisa keliru. Sebetulnya dalam Al-Quran ada. Dalam Al-Quran pun orang-orang yang keliru bukan orang-orang biasa. Bahkan prototipe ya, tokoh yang paling pinter dan tersesat itu kan pertama kali iblis. Ya. Kita lihat iblis dalam Al-Quran itu bukan orang bodoh. Ya, dia bahkan sepertinya lebih pintar daripada Adam. Iya kan, dia lebih licik, lebih pintar. Iblis itu prototipe cendekiawan yang sangat hebat. Ya, dia luar biasa. Bisa sampai bisa membantah Tuhan. Itu luar biasa. Disuruh taat nggak mau. Itu jadi kalau sebetulnya kan orang keliru itu dua. Dia dalam Al-Quran disebut al-maghdub atau ad-dhalin. Al-maghdub itu orang yang dimurkai Allah, orang keliru. Dimurkai Allah. Kenapa? Karena dia tahu dia salah. Makanya disebut al-maghdub al-yahud kata Rasulullah. Orang-orang Yahudi seperti Paulus ya, yang kemudian menyesatkan kaum Nasrani, itu Paulus bukan orang bodoh, dia pintar banget. Dialah yang membuat tafsir tentang kematian yang menurut mereka Yesus itu. Gitu kan, Paulus sebetulnya itu. Jadi Paulus itu cendekiawan yang hebat. Silahkan bisa di-download di internet ya. Ada satu buku yang ditulis oleh seorang ahli psikologi di Virginia University, The Culture of Critic judulnya. The Culture of Critic. The Culture of Critic. Penulisnya Profesor lupa saya siapa ini. McDonald, tapi ada nama depannya ya, McDonald. Jadi The Culture of Critic. Ini buku yang mengungkap bagaimana cendekiawan-cendekiawan Yahudi ya berhasil membentuk corak keilmuan di abad 20. Jadi begitu. Jadi buku The Culture of Critic ini yaitu menggambarkan hebatnya para ilmuwan Yahudi ya, seperti Karl Marx, seperti siapa dalam psikologi ini Sigmund Freud dan lain-lain, yang mereka nanti mampu membangun sehingga orang-orang seluruh dunia ikut. Memang tidak yang menjadi problem itu ya orang-orang pintar ini, yang mereka membuat seolah-olah ini loh yang ilmiah, Quran itu bukan sumber ilmu. Kan itu mereka cuma punya teori sederhana bahwa Bible, Quran dan lain-lain itu bukan sumber ilmu, maka buang. Itu teorinya. Sumber ilmu itu hanya empiris dan rasional, panca indera dan rasio saja. Begitu teori ini dipakai sampai ke sekolah-sekolah kita sekarang ini ya kita ikut. Nah sekarang tentang orang-orang tadi itu, kalau saya lihat personal-personalnya karena keliru, ya kelirunya keliru karena gimana ya, salah ilmu, ya. Tapi orang keliru itu saya lihat bukan cuma salah ilmu, dia sudah ada kecondongan untuk salah.
Saya sempat tanya lah pada beberapa teman juga yang kenal dekat dengan tokoh-tokoh ini, kenapa sih kok bisa? Sebelumnya beliau oleh Pak Natsir dikatakan sebagai, bahkan itu seperti anak kandungku sendiri, kata Pak Natsir. Ya, tapi Pak Nasir 6 bulan kemudian mengumpulkan para tokoh di Jakarta dan mengatakan pemikiran dia sangat berbahaya. Ya, itu yang, nah dia udah banyak dinasehati tapi tidak mau mendengar. Tapi ada yang sebetulnya yang tokoh yang lebih hebat dari tokoh-tokoh ini, yaitu Profesor Rashidi. Profesor Rashidi sudah mengingatkan sejak tahun 67 itu, tahun 70-an, dan waktu itu tokoh-tokoh ini masih sangat muda. Sekarang waktu itu umurnya baru 20-an tahun. Profesor Rashidi ketika itu sudah guru besar di McGill University. Jadi tidak betul juga kalau dikatakan ini kok tokoh yang hebat, tapi kok ketika dia melontarkan ide pembaruannya, dia baru berumur 28 tahun. Dan waktu itu banyak diingatkan oleh para profesor kita, terutama Profesor Rashidi, karena Profesor Rashidi itu orang Indonesia pertama yang menjadi guru besar di McGill. Dan dia sempat juga membawa salah satu tokoh ini ke McGill untuk belajar dan tidur di rumahnya Pak Rashidi. Ya, saya tanya pada Ibu Rashidi sekarang masih hidup, umurnya hampir 100 tahun. Ya, saya tanya pada beliau, masih sempat menceritakan sejarahnya, sejarah tadi itu, Pak. Jadi kalau saya lihat ya berarti dia tidak mau mendengar. Orang itu, Pak, kalau ilmu ini, kalau orang tidak ikhlas dalam mencari ilmu, ya, itu makanya kita dalam mencari ilmu itu diperintahkan pertama ikhlas, ya, hanya karena Allah. Yang kedua menjaga adab ilmu. Misalnya contoh adalah mencari guru. Guru dalam Islam itu harus yang alim dan yang soleh. Nah, orang-orang ini dia berguru bukan pada orang yang soleh. Orientalis itu meskipun dia pandai kayak apapun, misalnya contoh Yosef Shah, Profesor Yosef Shah ini ahli syariat, tulisannya tentang hadis, tentang syariat luar biasa. Tapi kita tidak panggil Imam Yosef Shah. Wensing itu menulis ensiklopedia hadis, canggih betul soal hadisnya. Tapi Wensing tidak kita bilang imam dalam hadis. Sekarang ahli hadis di Belanda namanya Harald Moski. Ya, dia orientalis, bukan muslim, tapi jago ilmu hadisnya. Tapi kita tidak panggil dia imam hadis. Gitu, itu bedanya. Di dalam Islam ilmu tidak boleh dipisahkan dari iman dan amal. Orang yang ahli tentang Al-Quran, tentang hadis, tentang sejarah Islam itu banyak sekali. Ya, Profesor Bernard Lewis, ya, orang Yahudi yang sangat ahli sejarah Islam. Tapi kita tidak akui dia sebagai ilmuwan muslim di bidang sejarah. Nah, itu yang adab ilmu. Jadi kalau kita sekarang ini melihat orang kok mau, karena dia mengikuti orientalis. Dia tidak mengikuti para ulama, itu masalahnya. Yang diwariskan Rasulullah itu ulama, al-ulama warathatul anbiya. Dan ulama itu orang yang berilmu dan orang yang alim, orang yang soleh. Kalau dia tidak soleh lagi dalam Islam, dia fasik. Ya, ini yang kita susah. Nanti dalam dunia pendidikan, kita mencari guru yang seperti ini tidak mudah. Sekarang alhamdulillah ada usaha-usaha dari beberapa, saya lihat beberapa yayasan Islam gitu ya. Itu bukan hanya mendirikan sekolah, karena mereka menyadari. Minggu yang lalu saya ke Surabaya, di Surabaya sekarang misalnya Yayasan Al-Hikmah ya, sekarang sudah mendirikan sekolah tinggi keguruan, ya, dan ilmu pendidikan. Dua bidang yang digeluti, bidang pendidikan bahasa Inggris dan pendidikan matematika. Karena mereka setelah bergelut bikin sekolah bagus, sekolah ini kesulitan saudara kita yang mendirikan sekolah ini cari gurunya kan itu. Ternyata gurunya produk sekuler gitu ya. Nah, sekarang kita ya harus akhirnya bikin sekolah gurunya. Saya bilang, sekarang saya tanya, yang ngajar di sekolah guru siapa? Kan S2, S3. Yang S2, S3 produk mana? Ya, nah makanya kami dulu di Dewan Dakwah ya, kita buat program, namanya program kaderisasi 1000 ulama. Sekarang alhamdulillah dalam beberapa tahun ini kita sudah melahirkan sekitar 20 doktor dan 130 master yang biayai Basnas. Ya, jadi ini kita genjot karena kita mau ambil yang atas dulu. Ambil di tingkat S2, S3 dulu. Sebab S2, S3 ini yang melahirkan S1. S1 itu yang mendidik anak-anak. Itu strategi kita. Kayak masuk ke atas dulu, ya, supaya yang bawah ini nanti masuk. Alhamdulillah sekarang ini baru, ya ini perlu puluhan tahun, tapi paling tidak kita sudah mulai melangkah dari situ. Saya kira begitu. Terima kasih. Ya.
Terima kasih Pak Dian atas jawabannya. Semoga Ibu Mursyid dan Bapak Zaini serta kita semua yang hadir puas dengan jawaban tersebut dan bermanfaat bagi kita. Untuk selanjutnya mohon Pak Ustadz Adian untuk dapat memimpin doa agar kita semua yang hadir terhindar dari sekuler dan selalu mengingat dan dekat serta berzikir dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami persilakan Bapak untuk dapat memimpin doanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li masyayihina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabdal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa sa'ira ibadatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Pak Adian Hussein yang telah menyampaikan ceramah dan sekaligus memimpin doanya, serta terima kasih juga kepada Bapak-Bapak dan Ibu dengan tekun menyimak acara ini. Mari kita sudahi pertemuan ini dengan baca tasbih kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.